Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai dari Pondok Pesantren Nukoyah Guluk-Guluk, yang saya hormati guru-guru saya senior dari FK Universitas Airlangga, serta rekan semuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, serta tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Dr. Andri Dwi Wahyudi, spesialis paru. Saya dokter paru di Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumeneb dan merupakan anggota ID Kabupaten Sumeneb. Di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang situasi dan pengobatan TB. Jadi yang kita tahu bahwa TB merupakan penyebab kematian tertinggi penyakit infeksi. Itu sebelum 2017, 2020, 2021 kita digeser oleh COVID-19. Target eliminasi TB pada tahun 2020 kita dituntut untuk bisa mereduksi dengan case detection rate atau penemuan kasusnya lebih dari 70% dan sukses rate-nya lebih dari 85%. Multi drug resistant atau kebal obatnya case detection rate-nya lebih dari 80% dan sukses rate-nya lebih dari 75%. Tahun 2030 kita dituntut untuk bisa mengeliminasi TB. Pada tahun 2050 kita dituntut untuk bisa mengeradikasi. Jadi tidak ada lagi TBC kalau bisa di Sumeneb ataupun di Indonesia ataupun di dunia. Cakupan treatment atau deteksi kasus TBC, jadi di Jawa Timur 68%. Di tahun 2020 kita turun 44% di Jawa Timur. Wajar karena ada pandemi Covid. Nah, situasi kantong TBC 2018 sampai dengan 2020 bahwa di sini dikatakan bahwa hampir 91% merupakan kantong TBC. Jadi tidak ada desa yang tidak ada TBC-nya. Untuk komposisi jumlah penderita berdasarkan jenis kelamin tahun 2020, 2018, 2019 hampir sama. Laki-laki lebih banyak 60%, pada perempuan 40%. Sedangkan komposisi penderita TBC berdasarkan umur tahun 2020, 2018 dan 2019 juga hampir sama. Kebanyakan didominasi oleh usia 15 sampai 54 tahun. Angka produktif ya 64%, sedangkan lansia ataupun pralansia itu 33%, pada anak itu 3,5%, berkisar antara 3 sampai dengan 5%. Ini sama. Capaian Kabupaten Sumeneb di tahun 2015 sampai dengan 2020 berkisar sama ya di sini. Case detection rate-nya di tahun 2020 73%, untuk angka kesembuhannya 77% dan untuk sukses rate-nya 88%. Ini sama juga. Capaian program penanggulangan TBC 2020, jumlah orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, pada targetnya kita di Kabupaten Sumeneb 6.250. Realisasinya 582 atau sekitar 85%. Berarti ada 15% yang tidak mendapatkan pelayanan atau tidak berobat atau tidak ditemukan. Untuk tahun 2021 itu targetnya 6.250 dan sampai dengan triwulan ketiga total kita masih 2.742 atau masih sekitar 43%. Wajar karena masih ada trimester yang triwulan keempatnya. Sekarang kita kembali ke topik pengobatan. Apakah TBC itu bisa sembuh? TBC bisa sembuh. Semakin cepat didiagnosis dan diobati, hasilnya akan lebih baik. Asal berobatnya teratur dan tidak lalai minum obat. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Bila terlambat atau ditemukan atau terlambat diobati, kuman akan berkembang lebih banyak, penyakit akan bertambah parah, semakin menular ke orang lain, semakin banyak yang tertular, timbul penyulit ataupun komplikasi yang lain. Pengobatan TBC, setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sakit TBC, pasien TBC akan segera diberikan obat. Tidak usah khawatir, obat TBC itu ada di semua puskesmas, gratis, dewasa maupun anak-anak. Tidak usah khawatir, dok saya tidak mau, takutnya obatnya jelek. Kualitas obat TBC terjamin. Satu paket itu sudah lengkap dari awal sampai akhir pengobatan. Dan obat TBC ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui kecuali obat yang disuntikkan.
Nah, yang belum tahu obat TBC itu seperti ini. Jadi ada 2, tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal itu yang warna merah, tahap lanjutan yang warna kuning. Zaman dulu itu minumnya seperti ini. Jadi tahap awal itu minumnya tiap hari selama 2 sampai dengan 3 bulan. Untuk tahap lanjutan itu dulu minumnya seminggu 3 kali selama 4 sampai dengan 5 bulan. Untuk yang sekarang sudah ada tahap awal dan tahap lanjutan minumnya tiap hari sampai dengan pengobatannya lengkap atau sudah dinyatakan sembuh. Dan yang paling penting, pasien TBC harus didampingi oleh seorang pengawas menelan minum obat untuk menjamin kepatuhan berobatnya. Pada anak sama dengan dewasa, ada 2 tahap, tahap awal dan tahap lanjutan, sedangkan orang tua bertanggung jawab akan keteraturan minum obat anaknya. Aturan minum obat. Nah, obat TBC ini berbeda dengan obat yang lain. Kalau yang kita tahu bahwa obat lain itu biasanya kan minum setelah makan. Obat TBC enggak. Obat TBC ini sebaiknya diminum pada saat perut kosong, yaitu 2 jam sesudah atau sebelum makan. 1 lempeng obatnya harus dihabiskan sekaligus dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. Obat sebaiknya diminum pada jam yang sama setiap kali jadwal minum obat. Efek samping obatnya, efek samping ringan yang pasti ada biasanya warna kemerahan pada air kencing atau air seninya. Kadang-kadang tidak semuanya itu nyeri sendi, mengalami kesemutan ataupun rasa terbakar di kaki, nafsu makan yang menurun. Efek samping berat itu gatal atau kemerahan, alergi sama obatnya, gatal-gatal di kulit-kulitnya. Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan. Mata kulit warnanya kuning atau muntah sering lebih dari 3 kali atau 5 kali, itu segera rujuk ke petugas kesehatan. Bagaimana bila minum obat tidak sesuai aturan? Akibat tidak minum obat secara teratur, yang pasti pasien dapat menularkan TB-nya ke banyak orang yang lain atau terutama ke yang tinggal yang serumah. Penyakit TBC akan lebih sulit diobati karena kuman TBC-nya bisa kebal obat. Pengobatan TBC-nya akan jauh lebih mahal dan lebih lama. Pasien akan mengulangi pengobatan TB. Untuk memantau kemajuan pengobatan, jadi bila kita punya keluarga ataupun punya pasien ataupun punya famili, kita akan bisa melihat keluhannya berkurang, berat badannya akan meningkat, nafsu makannya akan meningkat, pemeriksaan dahak akan negatif. Pada anak-anak, perubahan kondisinya, berat badannya biasanya langsung akan drastis meningkat, anak riang kembali atau tidak terlihat sakit, nafsu makannya bertambah. Nah, ini yang paling penting, gaya hidup sehat, dalam artian bahwa kita harus makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalaupun kita terpapar, kita tidak sampai sakit. Menjemur alas tidur kita agar tidak lembab ataupun dijemur ke sinar matahari. Membuka jendela rumah agar mendapat sinar matahari yang cukup. Suntik BCG pada anak-anak dan jangan merokok. Dan yang paling penting, tak lupa, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kuman TBC ini menular, bukan yang lain ya, menularnya lewat droplet itu apa? Bisa dari bicara, percikannya waktu bicara, batuk ataupun bersin. Jadi kalau seandainya kita pakai masker, droplet insya Allah tidak keluar, dan insya Allah kalaupun TBC tidak nular ke yang lain ya. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah, cuci tangan dan gunakan masker. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.